Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku kelas 9 yang Ustazah selalu cintai dan sayangi karena Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia melalui BDR kali kedua. Kali pertama kemarin, Ustazah sudah memberikan mind mapping peta pembelajaran selama 1 tahun untuk pelajaran bahasa Indonesia. Disampaikan terima kasih kepada anak-anakku kelas 9 yang sudah memberikan respon dengan mengumpulkan mind mapping-nya ataupun ringkasannya. Dan masih ditunggu untuk anak-anak yang belum sempat mengumpulkan resuman ataupun mind mapping materi pembelajaran kelas 9. Baik, untuk kali kedua, Ustazah masuk ke materi teks laporan percobaan. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk kali kedua ini, Ustazah masuk di bab 1, teks laporan percobaan. Seperti yang anak-anak sudah pernah lakukan di kelas 7 ataupun di kelas 8, terkait dengan percobaan, pastinya di pembelajaran IPA, baik fisika maupun biologi, anak-anak pernah melakukan percobaan, ya kan? Untuk kali ini, di pelajaran bahasa Indonesianya, coba akan kita sharing bersama terkait dengan bagaimana cara membuat teks laporan percobaan yang benar. Di materi ini, tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan yang dibaca ataupun didengar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah hasil dalam laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, tujuannya menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Dan tujuan yang terakhir, menyajikan tulisan, bahan atau alat, langkah, dan hasil laporan percobaan secara tulis maupun lisan. Di dalam pembelajaran ini, kita akan membahas terkait dengan pengertian. Kemudian yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, fungsi. Dan yang keempat, struktur. Kelima, bahasa dalam teks laporan percobaan. Yang keenam, contoh teks laporan percobaannya. Dan penutup. Pembahasan materi ini terdapat di halaman 1 sampai halaman 27 buku paket Mahir Berbahasa Indonesia yang sudah anak-anak miliki. Silakan sambil menyimak pembelajaran yang Ustazah sampaikan, anak-anak pun sekalian membuka buku paketnya. Kita masuk di pengertian teks laporan percobaan, yaitu sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti, baik itu sendiri ataupun berkelompok, dengan tujuan memberikan informasi dari hasil penelitian yang dilakukannya. Kemudian, di dalam teks laporan percobaan, ini kita ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, fakta. Yang kedua, lengkap. Dan yang ketiga, objektif. Ustazah bikin kata kunci menjadi tangkap objektif.
Ta dari fakta, kap dari lengkap, kemudian objektif. Pun di teks laporan percobaan, ini ada 5 fungsi. Yang pertama, informasi. Yang kedua, bukti. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, pemecahan masalah. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Informasi di sini dimaksudkan bahwasanya dengan kita membuat teks laporan percobaan, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan dari percobaan yang sudah dilakukan. Kemudian kita juga akan melihat bukti-bukti yang ada di teks laporan percobaan. Pun di dalam laporan percobaan ada dokumen-dokumentasi yang dimunculkan, kemudian pemecahan masalah dari permasalahan yang dimunculkan. Yang terakhir, fungsinya dari teks laporan percobaan ini dapat dipertanggungjawabkan. Atau kita singkat, 5 fungsi ini menjadi kata kunci info, buku, masa, tanggung. Perhatikan dari kalimat atau kata yang Ustazah bold. Kita masuk di struktur teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan, itu terdiri dari yang pertama pastinya ada judul. Yang kedua ada pendahuluannya atau B. Yang C ada landasan teori dan kajian pustakanya. Yang D ada metode penelitiannya, yang ke E ada hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Baik anak-anakku, kita akan coba cermati satu persatu. Kita akan bahas dari judul. Ya, pasti di dalam kita menulis, apalagi menulis teks laporan percobaan, kita harus memunculkan judul percobaan yang sedang kita lakukan. Judul itu harus sesuai dengan fakta. Apa yang kita teliti, itulah yang akan dijadikan judul. Kemudian jelas, kalimatnya jelas dan positif kalimatnya, singkat dan memiliki kekhasan, dan ada kata kunci dari sebuah tulisan di judul tersebut. Selanjutnya, pendahuluan. Di pendahuluan ini terdiri dari yang pertama ada latar belakangnya, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan. Di dalam latar belakang ini ada hal-hal yang berkaitan dengan percobaan dan tentang pentingnya percobaan itu. Kemudian di rumusan masalah, ini berisi pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan berdasarkan teori. Dan di tujuan, dipaparkan tujuan yang akan dicapai dalam percobaan. Selanjutnya ada landasan teori, teman-teman. Di landasan teori ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Teori-teori landasan ini didapat dari buku-buku bacaan yang kita baca, dari media lainnya, dari internet, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada membahas terkait dengan alat dan bahan, kemudian prosedur kerja yang dipaparkan secara detail. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dipaparkan hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat dan jelas berdasarkan teori yang dimunculkan. Hasil percobaan ini pun bisa dipaparkan dalam bentuk deskripsi maupun dalam bentuk tabel. Kesimpulan, pada bagian kesimpulan ini dipaparkan hasil percobaan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, terakhir ada daftar pustaka.
Ini berisi referensi yang digunakan, misalkan kita ngambil referensinya dari media cetak, baik buku, dari jurnal, dari majalah, dari internet, ataupun sumber lainnya. Dalam kita menulis daftar pustaka, ini ada rumusan yang cara penulisannya memang harus urutannya sebagai berikut. Yang pertama kita tulis dalam daftar pustaka adalah nama pengarang, kemudian tahun terbit, kemudian ada judul buku, dimunculkan juga, ada kota dan nama penerbit. Contohnya, Khairil Anwar. Nama pengarangnya Khairil Anwar. Nama pengarang kalau terdiri dari dua suku kata itu dibalik, jadi Anwar Khairil. Kemudian kita kasih titik, selanjutnya munculkan tahun, tuliskan tahun terbit, tahun 2000. Kemudian kasih titik kembali, judul buku dimunculkan, puisi dan prosa. Kasih titik kembali, di situ diterbitkan di kota Jakarta. Kemudian dikasih titik 2, baru munculkan yang terakhir nama penerbitnya Yayasan Indonesia. Untuk membuat daftar pustaka memang sudah ada rumusannya seperti itu. Selanjutnya, di ciri bahasa pada saat kita membuat teks laporan percobaan, ini banyak menggunakan kalimat kompleks yang pertama, kemudian banyak menggunakan kata menghubung. Selanjutnya banyak menggunakan kata rujukan, pun yang terakhir banyak menggunakan istilah teknis. Untuk bahasan ciri bahasa di teks laporan percobaan bisa anak-anak lihat di halaman 19 sampai di halaman 21. Yang dimaksud dengan kalimat kompleks di sini bahwasanya kalimatnya itu terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Jadi kalimatnya tidak ringkas, tapi kalimatnya itu strukturnya banyak di situ. Kemudian banyak menggunakan kata menghubung, yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, penghubung antar frase, penghubung antar klausa, dan antar kalimat. Kemudian yang dimaksud dengan kata rujukan di sini, yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Terakhir, di ciri bahasa dalam teks laporan percobaan itu banyak menggunakan istilah teknis. Yang dimaksud istilah teknis yaitu istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Andaikan kita sedang melakukan percobaan terkait dengan fermentasi, pastinya akan muncul hal-hal teknis terkait dengan fermentasi. Kita sedang melakukan percobaan tentang kesehatan, di situ akan muncul istilah-istilah dalam dunia kesehatan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mencermati contoh teks laporan percobaan. Mari anak-anak kita buka halaman 23 dan halaman 26, kita cermati bersama di mana di situ ada di halaman 23 ada contoh laporan praktikum dengan judul fermentasi ragi. Seperti struktur tadi yang sudah Ustazah sampaikan, dalam teks laporan percobaan itu ada yang pertama judulnya fermentasi ragi, kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Kalau anak-anak lihat di halaman 23, contohnya di latar belakang ini akan membahas tentang fermentasi itu sendiri apa. Kemudian ragi itu apa, pengertian dari ragi. Kemudian di rumusan masalah, di situ dimunculkan bagaimana sih proses fermentasi. Kemudian apa saja yang dihasilkan dari fermentasi. Selanjutnya di tujuan di percobaan ini bertujuan memahami peristiwa fermentasi dan menemukan hasilnya.
Setelah pendahuluan, kita akan masuk ke landasan teori dan kajian pustaka. Tadi Ustazah sampaikan, untuk kita dapat membuat teori atau kajian pustaka, kita harus banyak membaca media terkait. Kita bisa memunculkan informasi dari internet ataupun dari jurnal dan buku-buku lainnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan fermentasi ragi. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini kita akan membahas terkait dengan alat dan bahan. Di fermentasi ragi, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas kimia, kemudian ada pipa kaca, ada termometer, ada sumbat gabus berlubang 2, ada timbangan, ada glukosa, ada air suling, ada ragi roti, ada vaselin, ada air kapur, dan lain-lainnya. Kemudian cara kerjanya pun kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang diberikan oleh media ataupun dari guru bidang studi, biasanya bidang studi IPA yang melakukan percobaan-percobaan fermentasi ragi. Setelah melakukan metode penelitian, kita akan membuat hasil dan pembahasan. Teks laporan, hasil, dan pembahasan ini tadi Ustazah sampaikan bisa berupa tabel ataupun deskripsi. Di halaman 26 ini ada tabel pun ada deskripsi di pembahasannya. Terakhir, di kesimpulan. Di simpulan ini, anak-anak menyimpulkan dari hasil pembahasan dan dikaitkan dengan yang ada di rumusan masalah tadi. Rumusan masalah disimpulkan, hasilnya seperti apa, kemudian disimpulkan. Demikian anak-anak, kita sudah belajar bagaimana cara yang baik untuk kita membuat teks laporan percobaan. Kemudian kita juga sudah mencermati contoh teks laporan percobaan. Setelah ini, anak-anakku, Ustazah sudah berkoordinasi dengan Ustazah Anik selaku guru IPA kelas 9. Nantinya anak-anak di pelajaran IPA akan melakukan percobaan. Kemudian dari hasil percobaan itu, anak-anak membuat teks laporan percobaan yang nanti selain dilaporkan ke guru IPA, juga dilaporkan ke Ustazah untuk Ustazah ambil hasil tugas membuat teks laporan percobaan bagian dari penilaian harian aspek menulis dan aspek berbicara. Karena nanti setelah anak-anak melakukan percobaan, selain anak-anak membuat teks laporannya, anak-anak pun mencoba untuk kita buat video untuk kita ambil penilaian berbicara. Baik anak-anakku, terakhir Ustazah tutup dengan surat yang ada di Al-Quran, surat An-Nur ayat 64, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang dan mengetahui pula hati manusia dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang tadi Ustazah sampaikan. Teruslah semangat belajar. BDR tidak menjadi alasan anak-anak kelas 9 NH4 terus berprestasi. Insya Allah nilai akhir kalian nanti sesuai dengan ikhtiar kalian masing-masing. Dari Ustazah cukupkan. Mohon maaf lahir batin. Kita akan ketemu lagi di pekan depan dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.